Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andriansyah dari Program Studi Perbankan Syariah NIM 2030830211105, nomor absen 2, kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang ada di dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya merasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan tidak enak itu tidak seperti virus yang menyerang komputer. Secara biologis, penyakit bisa diartikan sebagai sejumlah virus atau bakteri yang menyerang bagian tubuh manusia dan menyebabkan tidak stabil, serta menyebabkan terjadinya penyakit. Penyakit ada yang bisa diobati dan ada juga yang sukar diobati. Sama halnya dengan penyakit yang diderita oleh sebagian orang yang beriman. Di dalam Islam, penyakit hati bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan seperti penyakit liver dan sebagainya. Penyakit yang ada di dalam setiap orang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Perihal mengenai penyakit hati ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummal ladzina fi qulubihim maradu fazadathum rijsan ila rijsahum wa matu wa hum kafirun. Artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati di dalam keadaan kafir. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 125. Dalam firman tersebut disebutkan bahwa penyakit dalam hati seseorang bisa membawa pada kekafiran dan mati dalam keadaan kafir. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh setiap muslim manapun. Oleh sebab itu, selayaknya sebagai muslim kita harus senantiasa menjaga hati dari berbagai kotoran dan penyakit yang bisa merusak keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis penyakit hati. Yang pertama yaitu hasad, iri, dan dengki. Ketiga jenis penyakit ini hampir sama, di mana perasaan hasad atau iri adalah orang yang tidak suka jika seseorang mengalami kebahagiaan. Sementara perilaku atau sifat dengki lebih parah lagi. Ia bukan hanya tidak senang jika seseorang mendapatkan kebahagiaan. Ia juga akan mendoakan agar kebahagiaan hilang dari orang tersebut dan berpindah pada dirinya. Yang kedua yaitu sombong atau takabur. Perilaku sombong atau takabur sangatlah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada dirinya dan apa yang dimilikinya, dan menganggap remeh orang lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang diperbolehkan memiliki sifat sombong, karena hanya Allah sajalah yang diperbolehkan untuk sombong karena Ia pemilik langit dan bumi. Yang ketiga yaitu ria atau suka pamer. Seseorang muslim memang senantiasa dianjurkan untuk berbuat baik dan menolong sesama. Akan tetapi, seseorang yang berbuat baik hanya untuk pamer atau menunjukkannya pada orang lain dan merasa bangga dengan hal itu adalah termasuk orang yang ria. Yang keempat yaitu ujub. Ujub adalah suatu sifat yang suka membangga-banggakan diri atas apa yang ia miliki. Sementara apa yang ia miliki tersebut tidaklah ia sadari merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub bisa merusak hati dan cenderung membuatnya sombong. Penyebab penyakit hati. Yang pertama yaitu kurangnya keimanan. Hal pertama yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit hati adalah karena kurangnya keimanan dalam hati. Hati yang tidak memiliki keimanan lama-kelamaan akan menjadi penyebab matinya hati. Yang kedua, selalu mengeluh. Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati, seperti malas, juga iri, dengki.
Yang ketiga, kurang bersyukur. Rasa kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan penyakit hati. Dengan mengikuti cara bersyukur menurut Islam, hati akan terhindar dari berbagai penyakit hati. Yang keempat, selalu berbuat maksiat. Perbuatan maksiat akan membuat hati menjadi keras, sehingga sulit untuk menerima nasihat baik. Orang yang suka berbuat maksiat akan menjadi egois, berhati kotor, dan gampang emosi. Yang kelima, berbuat syirik. Syirik dalam Islam merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Syirik menyebabkan perilakunya akan memiliki akidah yang cacat selama ia melakukan syirik. Yang keenam, lalai berzikir. Salah satu keutamaan zikir adalah mampu menjauhkan hati dari berbagai penyakit hati. Bagi mereka yang lalai berzikir, maka hatinya pun akan dipenuhi dengan penyakit hati. Yang ketujuh, terlalu mengejar dunia. Seseorang yang selalu mengejar dunia dan mengabaikan bahkan berpaling dari Islam akan terkena berbagai penyakit hati. Yang kesembilan yaitu meninggalkan solat. Kewajiban seorang muslim adalah mengerjakan solat fardu dan puasa Ramadan. Seseorang yang meninggalkan solat wajib dan puasa akan menjadi resah dan gelisah dalam menjalani hidup. Yang ke-10, tidak bersedekah. Keutamaan sedekah dan hikmahnya adalah menjaga harta dan hati tetap bersih. Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan karena orang yang tidak bersedekah akan memiliki sifat pelit dan kikir. Cara mengobati penyakit hati yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan intensitas membaca Al-Quran. Yang kedua, berwudu dan sholat. Yang ketiga, memperbanyak berzikir. Yang keempat, berkumpul di majelis taklim atau pengajian. Yang kelima, berhusnuzon kepada Allah. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.